Saya percaya Tuhan yang ada di tengah-tengah kita pasti melawat dan memberkati setiap kita. Kita akan belajar dan membahas tema firman Tuhan yang berjudul Facing Your Giants atau menghadapi raksasa-raksasamu. Setiap kita punya raksasa yang menghadang perjalanan hidup kita dan bagaimana kita mengalahkan setiap raksasa itu. Mari kita bersama-sama membaca dari 1 Samuel pasal yang ke-17. 1 Samuel 17 ayat 4 sampai dengan yang ke-8. 1 Samuel 17 ayat 4 sampai 8. Saya ingin untuk ayat pendahuluan ini kita bersama-sama membaca dengan suara yang keras. Apakah setiap kita siap membaca firman Tuhan? Mari kita baca 1, 2, 3. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin. Namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal. Ya, berhenti dulu sampai di sini. Saya ingin saudara membaca dan bisa membayangkan orang yang namanya Goliat itu sebesar apa saudara. Alkitab berkata tingginya berapa tadi? 6 hasta sejengkal, 6 hasta lebih. Kita hitung dulu 6 hasta. 1 hasta itu 45 cm. Jadi kalau 6 hasta berapa saudara? 2,7 meter. Ditambah ada sejengkalnya lagi. Kalau saya bisa kira-kira hampir 3 meter. Jadi tinggi enggak 3 meter? Tinggi banget ya. Tingginya 3 meter. Ini orang yang namanya Goliat, tentara Filistin. Terus, ketopong tembaga ada di kepalanya. Kepalanya dilindungi dengan ketopong tembaga. Dan ia memakai baju sirah yang bersisik. Badannya dilindungi dengan baju sirah. Berat baju sirah ini berapa saudara? 5.000 shikal tembaga itu kalau di kilo menjadi kilo, shikal itu sekitar 5.000 shikal itu sekitar 57 kilo. Siapa di sini yang pernah pakai baju beratnya 57 kilo? Bisa angkat tangan. Kira-kira kalau pakai baju 57 kilo gimana jalannya kira-kira? Jangan-jangan nggak bisa jalan. Ya, jadi ini raksasa ini Goliat ini, badannya tinggi, besar saudara, pakai baju beratnya 57 kilo. Ini baju sirah melindungi badannya, kepala dilindungi, badan dilindungi. Terus dia memakai penutup kaki dari tembaga, kakinya pun dilindungi. Ini gimana bisa menang perang nih lawan dia nih. Kepala sampai kaki nggak bisa ditembus saudaraku. Terus, dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Dan mata tombaknya itu berapa saudara? 600 sikal besi beratnya. Kurang lebih cuma 7 kilo. Tapi jangan salah, 7 kilo ini apanya saudara? Cuma ujungnya doang, cuma mata tombaknya doang, itu 7 kilo ujungnya. Jadi bisa dibayangkan beratnya itu juga saudaraku. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ayat 8. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jadi Goliat bilang gak usah perang banyak orang, kita beradu 1 lawan 1 aja. Aku mewakili Filistin, coba orang Israel pilih 1 orang melawan aku. Kira-kira ada yang berani maju gak orang Israel? Gak ada yang berani, karena ini memang kayak raksasa. Jadi inilah raksasa yang menakutkan, namanya Goliat saudaraku, dengan ukuran-ukuran tadi yang sudah saya sebutkan. Nah, yang kita maksudkan raksasa di sini dalam hidup kita bukan Goliat tentunya,
tapi bisa dalam bentuk masalah yang besar. Bisa dalam bentuk problem yang besar dalam hidup kita. Dan kita kadang-kadang jadi seperti Daud, karena Goliat akhirnya lawan Daud. Kita ini underdog. Goliat badannya besar, kita ini badannya kecil bagaikan Daud, saudaraku. Dan rasanya kita pasti akan kalah di dalam peperangan melawan raksasa dalam hidup kita yang bagaikan Goliat yang besar. Tetapi pagi ini saya ingin dalam hadirat Tuhan kita belajar bersama-sama bagaimana caranya kita bisa mengalahkan Goliat-Goliat yang menghadang hidup kita. Dan saya percaya bahwa kita bisa pulang sebagai pemenang bersama dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Hari ini kita akan mempelajari prinsip-prinsip yang sederhana. Bukan yang sulit, bukan yang rumit, bukan yang spektakuler. Simple saja. Apa yang harus kita lakukan menghadapi Goliat atau raksasa yang menghadang hidup kita? Ada 3 hal sederhana yang kita pelajari. Yang pertama, kelola setiap tekanan yang muncul dari masalah itu. Sehingga kita tidak takut dan tawar hati. Ini yang pertama. Jadi perhatikan bahwa setiap masalah itu membawa tekanan dalam hidup kita. Dan kalau kita tidak mampu menghadapi tekanan itu, kita akan dicengkram oleh ketakutan yang luar biasa, kita dipenjarakan oleh ketakutan yang luar biasa, dan akhirnya kita nggak bisa bergerak dan kita tidak bisa melakukan perlawanan. Perhatikan 1 Samuel 17 ayat yang ke-11. Saya bacakan ketika Saul, ini Raja Israel, dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Jadi perhatikan, orang Israel merasa begitu cemas dan ketakutan ketika mendengar tantangan Goliat. Ketika masalah yang besar itu menantang hidup kita, kalau kita nggak bisa mengelola dan menghadapinya, maka tiba-tiba kita begitu tertekan, begitu dipenjarakan oleh yang namanya ketakutan. Orang Israel terintimidasi dengan besarnya lawan yang harus dihadapi. Apalagi saudaraku, intimidasi itu bukan hanya berlangsung 1 hari. Bukan hanya seminggu. Tapi berminggu-minggu, berpuluh-puluh hari. Mereka terus menghadapi tekanan yang membuat nyali mereka menjadi ciut. 1 Samuel 17 ayat 16. Perhatikan, orang Filistin itu, Goliat itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Pokoknya tiap hari itu 2 kali, pagi sampai kemudian petang mereka diintimidasi oleh Goliat. Demikianlah ia tampil ke depan berapa lama saudara? Berapa lama? 40 hari lamanya. Jadi saudara, ketika seseorang diintimidasi oleh masalah yang bagaikan Goliat yang besar, kita seakan-akan gak bisa bergerak. Kita begitu ketakutan luar biasa dan itulah kondisi yang setan, iblis senang melihat saudara terintimidasi dan ketakutan secara luar biasa. Nah, beruntung Daud tidak berada dalam kondisi itu. Karena apa? Karena Daud memang bukan tentara. Jadi Daud tidak berada dalam situasi diintimidasi oleh Goliat. Daud dengan pikiran masih fresh. Daud datang ke medan peperangan itu bukan untuk perang, tapi Daud ke sana untuk apa saudara? Ada yang tahu untuk apa Daud ke sana? Kirim makanan untuk kakaknya, karena kakaknya Daudlah tentara dan juga lagi ketakutan. Kalau saudara berkata, ya Daud memang pemberani, betul. Ya Daud punya iman, itu tidak salah. Tapi juga Daud ada keuntungan, dia lebih fresh. Dia lebih segar melihat Goliat dan semua tantangannya. Sehingga Daud tidak terpengaruh dengan semua intimidasi Goliat.
1 Samuel 17 ayat 32. Coba kita lihat saudara. 1 Samuel 17 ayat 32 berkata begini. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Jangan sampai orang takut, cemas, akhirnya berkembang tawar hati. Udahlah hopeless ini, gak ada harapan. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu, melawan Goliat. Nah penting sekali hari ini kalau ada saudara yang sedang diintimidasi oleh masalah yang berat, problem yang berat. Sehingga saudara terpenjara dalam ketakutan dan kecemasan yang luar biasa. Tuhan ingin saudara keluar dari ketakutan itu. Tuhan ingin saudara keluar dari intimidasi Goliat. Tuhan ingin saudara keluar dari tawar hati saudara. Sebab Amsal 24 ayat 10 berkata begini. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi kalau saudara udah tawar hati, udah stres, udah takut, kekuatan saudara yang sebenarnya luar biasa itu terejus, menurun secara luar biasa dan kita seakan-akan gak bisa bergerak dan kita tidak mampu melakukan perlawanan saudara-saudara. Hari ini sekali lagi, apapun masalah dan Goliat yang sedang saudara hadapi, jangan terintimidasi. Jangan dibelenggu ketakutan. Jangan dibelenggu oleh kecemasan. Jangan sampai kita tawar hati. Ayo hari ini, pagi ini, kita katakan, aku mau keluar dari intimidasi. Aku mau keluar dari ketakutanku. Aku mau keluar dari kecemasanku. Dan yang luar biasa ketika kita mempelajari Alkitab, membaca Alkitab, ternyata dalam Alkitab ada 365 kali kata jangan takut. Kalau dalam 1 tahun ada 365 hari, maka kita bisa mengambil 1 kata setiap hari. Dan mempergunakan 1 kata jangan takut setiap hari. Apakah hari ini kita mau praktek saudara? Pagi ini kita mau berkata, jangan takut. Kalau mau kita hitung sama-sama dan semua kita bilang nanti jangan takut. Semua siap? 1, 2, 3. Jangan takut. Besok pagi kita bangun kita berkata, jangan takut. Besok lusa kita bangun kita berkata, jangan takut. Besoknya besok lusa kita berkata, jangan takut. Setiap hari Tuhan menyediakan 1 kata. Jangan takut. Dan biar sepanjang hari kita tidak takut. Kenapa? Kalau kita takut terintimidasi oleh masalah kita, kecillah kekuatan kita. Kita gak punya daya. Kita menjadi lemah saudara-saudara. Joel Osteen berkata, tujuan hidup Anda itu terlalu besar. Tugas Anda terlalu penting. Waktu Anda terlalu berharga. Jangan biarkan ketakutan mengintimidasi Anda. Jangan biarkan ketakutan mengintimidasi saudara. Ayo pagi ini kita keluar. Tapi persoalannya masih ada. Iya. Goliatnya masih ada, betul. Problemnya masih ada, betul. Tapi kalau saudara terintimidasi, saudara takut, saudara gak punya kekuatan. Kalau saudara tawar hati, saudara gak punya kekuatan. Padahal Tuhan menyediakan setiap hari 1 kata jangan takut. Biar kita keluar dari ketakutan kita. Dan bangkit hari ini untuk menghadapi setiap Goliat. Yang setuju katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yang kedua, juga sesuatu yang sederhana, sesuatu yang simple. Yang saya temukan ketika Daud menghadapi Goliat dan akhirnya mengalahkan Goliat. Milikilah keyakinan bahwa Allah jauh lebih besar dari masalah itu. Milikilah keyakinan bahwa Allah jauh lebih besar dari masalah yang sedang saudara hadapi. Daud menghadapi Goliat bukan dengan perlengkapan perang yang memadai. Daud menghadapi Goliat dengan keyakinan akan kuasa Allah yang lebih besar dari Goliat yang menyertai dia. 1 Samuel 17 ayat 45. Saya akan bacakan 1 Samuel 17 ayat 45 berkata, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu,
Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku, perhatikan, mendatangi engkau, baca sama-sama, dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Jadi Daud bukan cuma teori. Kebanyakan kita teori. Kalau saudara dengar poin ini, saudara berkata, gua udah tahu tuh poinnya. Tuhan lebih besar dari masalahku. Ini bukan persoalan tahu. Ini soal praktek. Dan Daud praktek. Daud menghadapi Goliat dan berkata, kamu mendatangi aku dengan semua perlengkapan perang. Aku datang dalam nama Tuhan. Praktek. Seringkali kita punya kesalahan. Kita fokus kepada apa yang kita miliki ketika menghadapi suatu masalah besar. Kepercayaan kita dibangun oleh koneksi kita. Aku kenal jenderal, aku kenal menteri, aku kenal presiden. Betul. Tapi mau nolong saudara enggak? Betul. Bisa enggak tolong kita? Kepercayaan diri kita seringkali dibangun oleh dukungan manusia. Oleh kekayaan kita. Oleh keuangan kita. Oleh pengalaman kita. Dan itu sebabnya seringkali kita gagal menghadapi masalah. Daud sadar bahwa tidak ada satupun yang bisa dia andalkan dari dirinya sendiri kecuali dia percaya kepada kuasa Tuhan. Dan saya melihat keyakinan Daud kepada Allah itu munculnya, saya pelajari, karena Daud punya pengalaman pribadi bersama Tuhan. Katakan sama-sama, pengalaman. Katakan sama-sama, aku punya pengalaman. Siapa di sini yang punya pengalaman berjalan bersama Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan? Bisa angkat tangan. Yang pernah ditolong Tuhan, bisa angkat tangan. Wow. Kenapa pengalaman ditolong Tuhan tidak saudara jadikan sebagai bekal untuk saudara percaya kepada Tuhan dan menghadapi masalah kita? Di dalam 1 Samuel 17 ayat 37. Dengan jelas saudara perhatikan ini perkataan Daud. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah Tuhan menyertai engkau. Bisa dengan jelas saudara lihat apa yang membuat Daud percaya pada Tuhan? Dia punya pengalaman. Dia berkata kepada Saul, aku akan menghadapi Goliat. Mungkin Saul bengong, ini anak kecil sok tahu lagi. Saudara lihat tadi Daud ya imut-imut banget ya, masih kecil. Raja Saul bisa berkata, kamu sok tahu. Kamu sok hebat. Apa yang membuat kamu berani menghadapi Goliat? Maka Daud berkata, dulu dia telah menolong aku. Dulu Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa. Dulu Tuhan telah menolong aku untuk merobek mulut beruang. Dan Tuhan yang sama yang dulu menolong aku, dia Tuhan yang juga akan menolong aku hari ini. Haleluya, yang percaya berikan kemuliaan bagi Tuhan. Pada waktu saya pertama kali datang ke Jakarta, adalah masa-masa yang berat dalam hidup saya. Tidak ada seorang teman yang saya kenal di Jakarta. Saya tidak punya seorang keluarga di Jakarta. Saya berangkat dari daerah saya ke Surabaya. Dari Surabaya saya harus naik kereta ke Jakarta untuk sekolah Alkitab. Surabaya, Jakarta, naik kereta api gaya baru, mogok 5 kali, 18 jam baru nyampe. Saya ingat ketika malam sebelum besoknya saya berangkat, saya didoakan oleh pengurus gereja, ya hanya berapa orang, gereja kecil. Ada seorang pengurus, saya panggil Om, umurnya 60 tahun, saya masih 19 tahun waktu itu. Yosia mau berangkat ke Jakarta, punya tas enggak? Kalau tas kecil-kecil saya ada, Om. Mau enggak saya kasih koper katanya.
Namanya dikasih mau saudara. Ternyata dia punya toko koper udah tutup ganti toko emas gitu. Ada koper di atas tokonya itu sisa jualan koper. Cuma 2 apa 3 tuh. Tapi dia ambil buat saya satu koper yang warnanya merah. Merahnya merah jureng. Ini mau. Masa saya bilang gak mau, ganti warna dikasih. Jadi dengan koper merah itu saya pindah dari tas jelek saya masukin ke koper itu dan saya berangkat ke Jakarta pakai koper itu. Sampai di Gambir saya udah dapat pesan, nanti sampai Gambir kamu cari bajai. Dan naik bajai, kamu pergi ke Petamburan, berhentinya di Gang Kober, itu kuburan. Kamu jalan masuk ke dalam. Saya ingat ketika saya keluar dari kereta api Gaya Baru itu bawa koper warna merah. Saya celingak-celinguk. Belum pernah lihat Monas, saudaraku. Orang kampung, saudaraku. Makanya waktu saya nonton film, ada jagoan di film itu yang kayak saya keluar bawa koper. Itu film judulnya Shanghai Godfather kalau nggak salah. Saya ingat itu kayak film Shanghai Godfather, saya keluar saudara. Kurus, nggak kenal orang. Saya nggak tahu yang bayar uang kuliah saya siapa, yang bayar hidup saya siapa, saya nggak tahu. Dengan iman. Tapi saya udah bilang jangan kirim duit buat saya, karena orang tua untuk hidup sendiri aja, hidupnya aja susah. Sejak keluar dari rumah umur 19 tahun, saya hidup mandiri. Tapi saya tidak pernah yang namanya nggak bayar uang kuliah. Nggak pernah yang saya namanya nggak bayar uang asrama. Kemudian saya keluar uang kos. Tuhan pelihara secara mujizat. Saya mengenal Tuhan sebagai Yehovah Jireh. Sejak saya umur 19 tahun dia pelihara saya. Makannya anak mahasiswa, di sini banyak mahasiswa pasti tahu. Kita kalau makan, setelah saya keluar dari asrama, saya makan tuh di warteg. Makan di warteg itu kalau anak mahasiswa yang kos, biasanya bayarnya mingguan. Gak tahu betul apa enggak? Apa sampai hari ini seperti itu? Senin, makan telur ceplok sama tempe. Berapa? Taken. Selasa, taken. Senin depan baru datang bayar. Dan sampai saya lulus tidak pernah enggak bayar. Karena dia Yehovah Jireh yang memenuhi segala keperluan saya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kenapa kita percaya waktu kita beli tempat di Greenfield? Hanya dengan 2 ruko saja kita setengah mati. Saya masih ingat ruko pertama yang kita beli di Greenfield itu kita bayar 8 tahun ke bank. Dan tiap bulan cicilnya 8.300.000. 8 tahun tiap bulan 8.300.000. Dalam 5 tahun kita melunasinya. Tapi orang tidak tahu awal tahun pertama saudaraku. Tiap bulan jidat kita nempel ke lantai. Kenapa? Saya selalu tanya sama bendahara, duitnya ada enggak? Kurang 2 juta. Saya masih ingat ketika bilang kurang 2 juta. Dan siang itu tiba-tiba ada satu mobil yang diparkir di depan gereja di Greenfield. Seorang ibu keluar dan mau ketemu saya, singkat cerita duduk ketemu saya. Lalu ibu tuh bilang, Pak saya baru pertama kali ke gereja minggu kemarin. Saya diberkati Tuhan. Hari ini saya digerakkan Tuhan datang ke sini mau nyumbang. Boleh enggak saya bukan jemaat nyumbang? Saya jawab, kalau mau nyumbang tidak perlu jadi jemaat. Boleh nyumbang. Sekaligus saya umumkan hari ini, kalau saudara mau nyumbang tidak perlu jadi jemaat. Boleh menyumbang. Ini ibu keluarin amplop, singkat cerita dia pulang saya buka, itu cek. Kalau kita dengar kesaksian seperti ini, saudara akan berpikir, dipas-pasin betul 2 juta. Ceknya saya kasih bendahara pas 2 juta. Besok lusanya bayar. Seperti itu. Tidak ada orang yang tahu bahwa ketika kita membeli gedung ini, membeli gedung di Bewok, tiap bulan ada pergumulannya. Tapi tidak pernah Tuhan permalukan kita. Kenapa? Dia Yehovah Jireh. Dia yang memenuhi segala keperluan kita. Haleluya. Mengapa kita percaya perkara besar terjadi? Kita punya pengalaman berjalan bersama Tuhan. Bahwa dia Yehovah Jireh yang memenuhi segala yang kita perlukan. Kenapa saya mendoakan orang sakit dan percaya orang sakit disembuhkan dalam nama Yesus? Karena saya pun sakit hampir mati dan Tuhan menyembuhkan.
Saya waktu SD, masuk SMP, berat badan saya 25 kilo, saudara. 25 kilo. Tidak banyak orang yang tahu, teman-teman pun yang deket-deket tahu bahwa saya nggak pernah ikut olahraga. Karena saya dilarang ikut olahraga bertahun-tahun. Saya punya penyakit TBC yang akut, yang berat. Kalau di ronsen itu flek-flek dan ada bolong-bolong begitu. Kenapa saya tidak boleh olahraga? Sebab kalau saya lari, dalam jarak waktu tertentu saya akan muntah, saudaraku. Dan muntahnya itu bukan muntah makanan, tapi muntah darah. Satu hari ketika saya dibawa ke dokter, diperiksa, ibu saya ngobrol dari jauh, saya lihat ngobrol sama dokter. Habis ngobrol bisik-bisik, ibu saya nangis. Saya tidak tahu apa yang diomongin mereka. Tapi kira-kira kalau saya terjemahkan, kenapa habis ngomong terus nangis ibu saya. Mungkin dokter bilang, siap-siap, anakmu umurnya pendek. Setiap saat bisa mati. Zaman waktu saya kecil banyak orang mati karena TBC. Tapi puji Tuhan, ternyata saya tahun demi tahun gak mati. Malah satu saat Tuhan menyembuhkan saya secara total dan berhenti minum obat yang sudah bertahun-tahun. Saya berhenti total. Dan saya sehat. Dan ternyata bentar lagi umur saya gocap, saudara. Kalau mati paling gak sampai 15 tahun mati saya. Tapi saya sekarang hampir 50 tahun. Saya sehat hidup dan berat badan saya dulu 25. Sekarang saya rasa rahasialah saya ya saudaraku. Berapa berat badan saya? Supaya saudara yang mengundang saya makan, jangan berubah pikiran. Tetap mengundang saya makan saudaraku. Kenapa? Karena dia Yehova Rafa. Dia yang menyembuhkan penyakit kita. Mengapa kita percaya kesembuhan ilahi, percaya perkara-perkara besar terjadi? Karena kita punya pengalaman. Mengapa saudara tidak merenungkan kebaikan Tuhan di masa yang lampau seperti Daud berkata, Tuhan yang menolong aku dari cakar singa. Tuhan yang menolong aku dari mulut beruang. Tuhan yang sama memberi kepada aku kemenangan melawan Goliat. Tuhan yang pernah menolong saudara di masa yang lampau adalah Tuhan yang sama yang akan mengerjakannya sekali lagi. Hari ini mujizat terjadi bagi saudara. Yang percaya katakan amin dan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Jadi ini hal yang kedua yang membuat akhirnya Daud menang mengalahkan Goliat. Dia percaya kuasa Tuhan, dia mengandalkan Tuhan, dia berharap dan bergantung kepada Tuhan melawan Goliat dan Daud menang lawan Goliat. Yang ketiga yang terakhir, apa yang membuat Daud menang melawan Goliat? Yang kita bisa pelajari yang ketiga adalah hadapilah masalah dengan apa yang kita miliki. Seringkali Tuhan menolong kita mengalahkan Goliat dengan apa yang kita miliki. Tapi kan Tuhan bisa Pak menolong dengan segala macam cara, bisa. Tuhan kan bisa menolong dengan hal-hal yang mujizat, yang ajaib, yang aneh, bisa. Tapi seringkali justru Tuhan menolong kita dengan hal-hal simpel yang kita punya. Daud mengalahkan Goliat bukan dengan selengkap senjata perang. Bukan karena pertolongan dari seseorang yang hebat atau dengan strategi yang gimana gitu. Tidak saudaraku. Tetapi Daud memutuskan menghadapi Goliat dengan apa yang dia miliki. 1 Samuel 17 ayat 40 coba saudara lihat. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin. Dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya. Yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegang di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Itu yang Daud punya. Umban atau ketepel atau apapun, itu yang caranya pakai diputer-puter tadi. Itu yang Daud punya. Dan Tuhan pakai itu. Seringkali cara kerja Tuhan adalah nggak jauh-jauh dari apa yang saudara punya. Sesuatu yang kecil yang dimiliki Daud yang dihina oleh Goliat. Sampai Goliat bilang, emang gua anjing dibawain batu saudara. Emang aku anjing. Namun sesuatu yang kecil dapat dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya yang besar. 1 Samuel 17 ayat 48 sampai 49. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya
Diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya. Maka kenalah dahi orang Filistin itu sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya. Dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Bayangkan saudara, kepala terlindungi. Betul? Badan pakai baju sirah terlindungi. Kaki semua terlindungi. Yang terbuka itu cuma bagian mata sama jidat dikit di sini. Tapi dengan urapan dari Tuhan. Kalau zaman sekarang sambil ngayun, dalam nama Yesus. Gini-gini ya. Tapi kalau punya masalah sama mertua jangan begini saudaraku ya. Dalam nama Yesus. Langsung itu batu tapi diurapi Tuhan. Sesuatu yang diurapi Tuhan walaupun kecil akan jadi hebat. Des. Langsung tumbang ke depan. Selesai. Satu ronde. Menit pertama. Detik pertama. Des, tumbang, KO. Langsung mati. Ya matinya dipenggal kepalanya. Sebelum dipenggal jangan-jangan juga udah mati juga kali. Dan saudara lihat yang dipakai Tuhan apa yang Daud punya. Yang saudara punya apa? Kita kadang-kadang kalau menghadapi masalah persoalan besar, seringkali itu ada di sekitar kita. Yang kita punya. Bisa dalam bentuk bakat kita. Potensi dalam diri kita itu bisa dipakai Tuhan menyelesaikan masalah besar saudara. Ketika Tuhan mengutus Musa kepada Firaun, Musanya gak berani. Musa kamu menghadap Firaun, jangan saya Tuhan yang lain aja. Kenapa? Saya gak bisa ngomong Tuhan, saya gagap. Aku memilih engkau, aku utus engkau. Saya gak bisa Tuhan, gak punya apa-apa. Yang di tanganmu ada apa kata Tuhan? Tongkat, aku pakai tongkat itu. Musa dipakai Tuhan dengan luar biasa dengan apa yang ada di tangannya, yaitu tongkatnya. Makanya tongkat Musa dahsyat, dilepas, jadi ular, pegang lagi jadi tongkat lagi. Tuhan pakai apa? Tongkatnya. Ketika seorang janda hutangnya banyak, datang kepada hamba Tuhan namanya Elisa. Dan janda hamba Tuhan ini berkata, tolong tuanku Elisa, hutangku sangat banyak. Aku ini istri hamba Tuhan, aku ini janda hamba Tuhan, tapi hutangku banyak. Elisa gak bilang, pergi ke bank, minta kredit. Elisa bilang, apa yang kamu punya? Aku gak punya apa-apa, coba mikir lagi, apa yang kamu punya? Lalu janda hamba Tuhan itu berkata, aku cuma punya sebotol minyak. Minyak dalam buli-buli, Tuhan akan pakai itu. Sekarang kamu pergi ke tetangga-tetangga. Ngapain ke tetangga? Utang tetangga? Bukan. Kamu pinjem jirigen, tong, buli-buli, apa saja dari tetangga. Pokoknya pinjem sebanyaknya. Kumpulin di rumah kamu. Udah dilakukan semua, sampai habis semua tong-tongnya tetangga. Lalu Elisa bilang, sekarang tuangkan minyak dalam botol itu. Tuangkan. Mujizat terjadi. Itu minyak ngalir, sampai penuh, masih ngalir, pindah. Semua tong penuh. Semua buli-buli penuh. Begitu semuanya terisi penuh, aliran berkat minyak berhenti. Lalu janda itu berkata kepada Elisa, udah semuanya penuh. Bagus, sekarang jual. Ya, jual. Buat apa dijual? Ya uangnya bayar utang mesti dibayar. Jangan utang dilupain, dalam Tuhan kita bersaudara. Kita ciptaan baru, yang lama-lama lupain aja katanya gitu saudara. Hutang harus dibayar. Itu sebabnya Elisa berkata kepada janda itu bayar hutang. Ada sisanya, pakai foya-foya gitu. Kelola dengan baik. Di banyak orang hutang itu bukan karena gak diberkati, tapi mengelola uangnya gak benar saudara. Mujizat terjadi, hutang dibayar, beres. Dengan apa? Yang ada padamu. Tuhan akan memakai sesuatu potensi dalam diri saudara. Ada orang-orang di sini sudah menyaksikan bagaimana dengan keahliannya memasak, dia diberkati Tuhan karena buka catering. Ada yang bisa bikin kue, itu yang ada padamu apa? Kemampuan bikin kue.
Saya pernah mendengar kesaksian, orang bikin kue bukan lagi 1 jam 2 jam tiap hari, 24 jam, 3 shift. Pegawainya bisa sampai puluhan ratusan, kuenya ada di mana-mana. Dan gara-gara dia bikin kue, dia bayar utang, akhirnya bisa beli rumah, beli mobil. Gara-gara apa? Bikin kue. Jangan remehkan yang kecil yang ada padamu. Kalau itu diurapi Tuhan jadi hebat. Menyelesaikan masalah saudara. Mengalahkan Goliat-Goliat yang ada dalam hidup kita. Hari ini saudaraku, saya ingin kita itu banyak praktek. Jangan banyak teori, kadang-kadang khotbahnya kurang dalam. Kita perlu yang dalam. Banyak khotbah saking dalam, nyelamnya ke kedalaman gak bisa keluar saudaraku. Saya ingin apa yang saudara dengar dari firman Tuhan, hal-hal yang simple. Praktek, lakukan. Bukan sekedar tahu, saya tahu Tuhan lebih besar, bukan sekedar itu. Tapi hadapi Goliat seperti Daud berkata, aku menghadapi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Aku bukan hanya teori, aku praktek, aku percaya, aku punya pengalaman. Tuhan menolong aku di masa yang lalu. Dia Tuhan yang mengerjakannya sekali lagi. Berapa banyak saudara percaya bahwa hari ini adalah hari mujizat bagi saudara? Lambaikan tangan saudara. Berapa banyak saudara percaya bahwa Goliat akan kita kalahkan. Dan kita akan pulang dengan kemenangan.